Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Priyasti Widiani, mahasiswi semester 3 Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Hari ini kita akan membahas tugas TUWeb 3 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Oke, baiklah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Artikel ini berisi tentang ulasan cakupan scoping review tentang penelitian empiris terkait pendidikan di luar ruangan di negara-negara Nordik untuk jenjang tingkat kelas 1 sampai dengan 13. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari analisis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan dalam penelitian internasional. Meskipun literatur global seringkali menyebut adanya tradisi Nordik dalam pendidikan luar ruangan, pendidikan yang berasal dari negara-negara Nordik jarang dimasukkan dalam tinjauan ilmiah berskala internasional. Hal ini menandakan perlunya lebih banyak integrasi temuan dari kawasan tersebut di dalam studi global guna memahami pendekatan mereka secara lebih komprehensif. Yang kedua, metodologi dan cakupan penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi sebanyak 586 hasil pencarian dengan 52 studi yang memenuhi kriteria inklusi. Studi-studi tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis konten untuk menguraikan karakteristik dan tren penelitian mengenai pendidikan luar ruangan di negara Nordik. Yang ketiga, karakteristik mayoritas studi. Bagian besar penelitian yang ditemukan menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada konteks sekolah dasar atau primary school. Artinya, sebagian besar studi dalam ulasan ini lebih banyak mengeksplorasi pengalaman dan perspektif dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif berbasis data. Yang keempat, mata pelajaran yang banyak dilibatkan. Pendidikan luar ruangan dalam studi ini banyak diterapkan dalam berbagai mata pelajaran, terutama bidang sains dan studi lingkungan. Selain itu, konsep fly, loop, sleep, yakni kehidupan di alam bebas yang menjadi bagian dari budaya Nordik, seringkali muncul dalam praktik pendidikan luar ruangan. Selain sains, matematika dan bahasa juga mendapatkan perhatian dalam pembelajaran berbasis lingkungan luar. Yang kelima, fokus utama dalam penelitian yaitu studi ini menemukan bahwa perspektif guru adalah topik yang paling sering dieksplorasi, diikuti oleh analisis mengenai hakikat pendidikan luar ruangan itu sendiri, kesejahteraan peserta didik atau well-being serta dampaknya terhadap pembelajaran kognitif. Bidang yang keenam yaitu bidang masih minim penelitian. Artikel ini juga mengungkap adanya kekurangan dalam penelitian yang berfokus pada proses pengajaran dan pembelajaran luar ruangan. Penggunaan sumber daya digital dalam pendidikan luar ruangan serta penerapan pendidikan untuk keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, area ini bisa menjadi target penelitian yang lebih mendalam di masa depan. Yang kedua, implementasi outdoor education di Indonesia. Pendidikan luar ruangan atau outdoor education sering secara umum mengacu pada proses pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan luar. Sebagai bagian dari metode pengajaran di Indonesia, pendekatan ini memang sudah diterapkan dalam berbagai bentuk. Meskipun istilah outdoor education mungkin belum digunakan secara eksplisit sebagaimana yang berlaku di negara-negara Nordik. Berikut adalah implementasi pendidikan luar ruangan di Indonesia secara umum serta dalam konteks sekolah tertentu. Yang pertama adalah penerapan outdoor education di Indonesia secara umum. Banyak sekolah pendidikan lingkungan hidup, yaitu banyak sekolah di Indonesia yang mengintegrasikan kegiatan pendidikan lingkungan serta menanam pohon
kunjungan ke kebun raya atau kegiatan bersih-bersih lingkungan sebagai bagian dari edukasi ekologi. Yang kedua, kegiatan pramuka dan ekstrakurikuler. Gerakan pramuka merupakan contoh nyata dari sistem pendidikan luar ruangan yang sudah terstruktur di Indonesia melalui perkemahan, ekspedisi alam, orientasi lapangan, hingga pelatihan keterampilan bertahan hidup. Pramuka memberikan pengalaman belajar di luar ruangan yang mendalam bagi siswa. Selain pramuka, kegiatan ekstrakurikuler lain seperti klub pecinta alam, klub biologi, atau klub sains juga memiliki aktivitas eksplorasi di alam. Yang ketiga, karya wisata atau studi lapangan. Pembelajaran berbasis pengalaman sering dilakukan melalui karya wisata atau studi lapangan di museum, situs sejarah, taman nasional, atau pabrik industri. Kegiatan semacam ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara langsung dari lingkungan di luar kelas. Yang keempat, pengembangan pendidikan karakter. Beberapa sekolah di Indonesia, terutama yang memiliki program berbasis pendidikan karakter, seringkali mengadakan kegiatan outbound atau pelatihan kepemimpinan yang dilakukan di alam terbuka. Tujuannya adalah untuk membentuk keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerjasama tim siswa melalui pengalaman langsung. Kedua yaitu implementasi outdoor education di sekolah tertentu, atau kita menggunakan hipotesisnya. Sebagai contoh, jika dikaitkan dengan suatu sekolah hipotesis bernama SMA Tunas Bangsa, implementasi pendidikan luar ruangan dapat terlihat dalam berbagai aktivitas berikut, yaitu kegiatan sains di alam terbuka. Guru biologi mengajak siswa melakukan observasi langsung terhadap ekosistem taman sekolah. Sementara itu, guru fisika melakukan eksperimen sederhana di lapangan terbuka untuk memahami konsep gerak dan gravitasi. Program lingkungan sekolah memiliki kegiatan rutin seperti Jumat Bersih di mana siswa membersihkan lingkungan sekolah. Selain itu ada klub Adiwiyata mengelola kebun sekolah dan melakukan program daur ulang sampah. Yang ketiga, pramuka aktif. Gugus depan di sekolah sangat aktif dalam menyelesaikan kegiatan luar ruangan seperti perkemahan wajib bagi siswa dan penjelajahan alam pegunungan di sekitar. Studi lapangan sebagai bagian dari pembelajaran biologi dan IPS, sekolah mengadakan kunjungan ke pusat pembibitan tanaman atau fasilitas pengelolaan sampah. Tantangan dalam outdoor education di Indonesia. Meskipun prakteknya pendidikan luar ruangan telah diterapkan dalam berbagai bentuk, beberapa aspek masih perlu dioptimalkan, antara lain adalah integrasi dengan kurikulum formal. Banyak kegiatan pembelajaran di luar ruangan masih terkonsentrasi pada mata pelajaran sains atau pramuka. Guru matematika dan bahasa Indonesia misalnya mungkin belum secara rutin memanfaatkan lingkungan luar kelas sebagai media pembelajaran. Yang kedua, evaluasi dampak. Pengukuran dampak pendidikan luar ruangan terhadap kesejahteraan siswa dan hasil belajar masih belum menjadi fokus utama dalam penelitian atau evaluasi pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia. Penggunaan teknologi digital, pemanfaatan sumber daya digital untuk mendukung pendidikan luar ruangan masih sangat terbatas. Padahal teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar dengan menyediakan alat bantu interaktif dan sumber informasi tambahan. Kesimpulannya adalah outdoor education meskipun sudah banyak diterapkan di Indonesia dalam berbagai bentuk, belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis ke dalam kurikulum formal seperti di negara-negara Nordik. Tantangan utama terletak pada upaya untuk lebih menyelaraskan metode pendidikan luar ruangan dengan mata pelajaran non-science, melakukan evaluasi dampak secara terstruktur, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di alam terbuka. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, pendidikan luar ruangan di Indonesia berpotensi menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Oke, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.